Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Bersyukur kepada Allah, jangan kufur kepada nikmatnya. Ingat selalu kepada Allah dan jangan melupakannya dimanapun antum berada. Dan jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibbati fillah, kehidupan ini terkadang membuat kita ketakutan, cemas tentang apa yang akan terjadi yang kita tidak mengetahuinya. Ada banyak fitnah-fitnah yang membuat sebagian manusia yang kemarin berada di soft pertama, yang hari ini entah dia berada di mana. Sebagian orang yang kemarin rajin membaca Al-Quran, yang mungkin hari ini sudah tidak lagi membuka Al-Quran. Ada orang-orang yang kita kenal sebagai sosok yang taat kepada Allah, tapi hari ini kita tidak menjumpainya kembali. Ahibbati fillah, di antara cara agar kita selalu mendapatkan bimbingan Allah adalah berdoa memohon kepadanya. Kita perlu mengecek, mengoreksi doa-doa yang kita panjatkan. Kita tahu Allah tidak pernah ingkar janji. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, kata Allah, pasti aku kabulkan. Jangan-jangan isi doa kita hanya meminta dunia. Faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian manusia yang berdoa memohon kepada Sang Pencipta. Apa yang dia katakan? Rabbana. Dia panggil Allah dengan namanya. Rabbana atina fid dunya. Berikan kepada kami kebahagiaan di dunia. Bas, dia hanya meminta kebahagiaan di dunia, kebaikan di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi di akhirat dia enggak akan mendapatkan apa-apa. Ada sebuah doa yang kalau hari ini jamaah yang hadir pulang membawa doa ini, insyaallah itu sebuah keberuntungan yang nyata. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, bahwa di antara doa yang dipanjatkan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr.
Hafalkan doa ini. Tidak hafal bahasa Arabnya, baca bahasa Indonesia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sebuah keistimewaan dari Allah yang tidak diberikan kepada orang lain, di mana beliau bisa menyusun kata-kata yang pendek dengan makna yang luas. Beliau mengatakan, utitu jawami'al kalim, dikaruniakan kepada aku kalimat-kalimat yang pendek tapi mengandung makna yang mencakup. Coba kita renungkan doa Nabi alaihi salatu wassalam. Para ulama menjelaskan bahwa dalam doa yang pendek ini mengandung semua kebahagiaan, semua kebutuhan manusia dalam urusan jasmani dia, rohani dia, hati dia, agama, dan akhirat dia. Yang pertama beliau mengatakan, Allahumma aslih li dini. Ya Allah, perbaiki bagi aku agamaku. Alladhi huwa ismatu amri. Yang agama ini adalah pegangan hidupku, ya Allah. Ahibati fillah, memohon kepada Allah agar diperbaiki agama kita. Tidak semua yang beragama benar agamanya. Sebagian kita lahir Islam, tumbuh besar dalam lingkungan Islam, hidup di negeri yang mayoritas Muslim, tapi boleh jadi agamanya tidak benar. Tatkala kita memohon kepada Allah agar diperbaiki agama kita, yang merupakan pegangan hidup kita, kita minta supaya kita ikhlas dalam beramal. Yang kedua, kita minta kepada Allah agar kita beragama sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menyetir mobil aja ditulis di pinggir jalan, jangan nyetir sakarepe dhewe. Jangan semaunya nyetir motor, nyetir mobil. Ada aturan yang harus diikuti. Di sini kita memohon kepada Allah agar dalam beragama kita mengikuti aturan sesuai dengan yang diinginkan Allah, ikhlas lillahi ta'ala, dan mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila kita beramal, dua syarat ini tidak terpenuhi, sia-sia kita beramal. Walaupun kita beranggapan kita sedang beribadah, aku sedang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, ya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, ditolak. Apa kata Nabi SAW? Innar rajula la yusalli salata 60 sana walam tuqbal lahu salah. Ada orang yang solat selama 60 tahun dia solat. Kalau sejak umur 10 tahun dia solat, atau 7 tahun dia solat, sekarang umur dia sudah 67 tahun, satu pun solatnya tidak ada yang diterima. Sia-sia. Maka kita perlu berdoa memohon kepada Allah agar diperbaiki agama kita, agar benar kita beragama sesuai dengan yang Allah inginkan. Karena itu pegangan hidup kita. Sebagian manusia meremehkan urusan agama. Bahkan banyak grup tatkala kita bicara agama, agama jangan dibawa-bawa, kata mereka. Subhanallah. Apa yang akan kita bawa tatkala kita meninggalkan dunia ini? Agama kita, bukan KTP kita. Permintaan kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaiki buat aku duniaku, yang di situ aku hidup. Islam ini agama yang memikirkan dunia dan akhirat. Setelah meminta agama, meminta urusan dunia, kita hidup di dunia, kita butuh biaya untuk sekolah anak-anak kita, kita butuh makan, kita butuh tempat tinggal. Maka kita memohon kepada Sang Pencipta agar diperbaiki, agar hasil yang kita dapatkan halal, sehingga kita makan yang halal.
Dalam doa itu kita memohon kepada Allah agar kita dikasih rumah yang luas. Karena itu juga faktor kebahagiaan seseorang. Kita dikasih kendaraan yang nyaman. Kita minta kepada Allah istri yang soleha. Allahumma aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Perbaiki buat aku duniaku ya Allah. Di situ aku hidup. Pendek kata-katanya, tapi mencakup segalanya. Mendapatkan pekerjaan yang baik, yang nyaman, yang halal, memiliki kendaraan, sandang pangan tercukupi, diberi hati yang menerima. Karena apa gunanya harta berlimpah ruah kalau kita rakus dan tidak pernah puas? Maka doa minta sama Allah agar diperbaiki dunia kita. Yang ketiga, beliau mengatakan wa aslih li akhirati. Perbaiki buat aku akhiratku. Yang di situ tempat kembaliku ya Allah. Wallahi kita memohon kepada Allah agar kita tetap istiqamah dalam agamanya. Kita memohon kepada Allah agar kita mati husnul khatimah. Dengan memohon diperbaiki akhirat kita. Ahibati fillah, kita nggak lama hidup di dunia ini. Kita lebih sering memikirkan masa pensiun kita. Kita berpikir kalau tua, apa jaminan masa tua kita? Pernahkah kita berpikir apa jaminan setelah kita meninggalkan dunia ini? Minta sama Allah agar diperbaiki akhirat kita dengan selalu diberi bimbingan untuk taat dan patuh kepada Allah dan mati husnul khatimah. Yang keempat, beliau memohon kepada Allah, waj'alil hayat ziyadatan li fi kulli khair. Jadikan hidup ini penambah kebaikan buat aku ya Allah. Minta agar hidup ini menjadi penambah derajat kita, menambah amal soleh. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Kita minta hidup kita isinya kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikan kematian itu tempat istirahat dari segala keburukan. Sehingga kita berhenti berbuat dosa. Kesian tatkala kita melihat ada orang yang panjang umurnya jauh dari rumah Allah. Rumahnya dekat dengan masjid, tapi langkahnya sulit datang ke rumah Allah Azza wa Jal. Ke tempat maksiat, dia bersegera. Maka kita minta kepada Allah agar dijadikan kehidupan ini sebagai penambah kebaikan kita. Dan kematian sebagai pemutus dari segala keburukan kita. Hafalkan doa ini, baca, hayati, dan ingat. Tanpa bimbingan Allah, tanpa bantuan Allah, kita tidak akan bisa selamat hidup di dunia ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa amma ba'd. Ahibati fillah. Terkadang kita ingin berdoa, tapi kita nggak bisa berdoa. Terkadang kita sedih melihat orang-orang dapat mengangkat tangannya memohon kepada Sang Pencipta di waktu-waktu yang mustajab, di antara azan dan qomat, nanti di akhir Jumat, di sepertiga malam akhir. Ada waktu-waktu yang doa dikabulkan di sana, tapi kita nggak bisa berdoa. A'jazun nas man ajiza 'anid du'a. Kata Nabi SAW, orang yang paling lemah adalah orang yang nggak bisa berdoa. Allah menawarkan untuk memberikan segalanya, tapi kita nggak minta. Tolong dijaga adab dan aturan berdoa, etika memohon kepada Sang Pencipta. Dan ada satu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idza aradtum an tajtahidu fid du'a." Kalau kalian ingin semangat berdoa, faqulu, katakan, "Allahumma a'inna ala syukrika wa dzikrika wa husni ibadatik." Kalau malas berdoa, ingin semangat berdoa, kata Nabi SAW, ucapkan, "Ya Allah, bantulah kami untuk bersyukur kepadamu, untuk mengingatmu,
dan untuk beribadah yang baik kepadamu. Baca doa itu tatkala kita nggak bisa berdoa. Semoga Allah membukakan bagi kita pintu-pintu doa. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat, kita berada di akhir bulan Syawal, yang insyaallah pekan depan kita akan masuk ke bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan haram, salah satu bulan haji. Kita akan meninggalkan bulan Syawal. Yang belum selesai puasa Syawalnya, sempurnakan. Allah suka kalau seorang hamba beramal menyempurnakan amalannya. Dan ingatlah untuk terus memohon kepada Allah agar ibadah kita diterima sama Allah Azza wa Jal. Dan perbanyak salawat di hari ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.